Kita sekarang lagi ada di perkebunan teh Tobasari. Ini adalah kejuaraan APRC Indonesia 2025 dan APRC kali ini cukup seru. Akhirnya setelah setahun lamanya Danau Toba kembali lagi digunakan sebagai venue untuk kejuaraan rally terutama APRC. Namun kali ini memang treknya lebih difokuskan di perkebunan teh Tobasari. Rally kali ini cukup challenging karena kondisi jalan itu sempit, licin. Memang ada beberapa perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau kali ini itu trek itu lebih disiram pasir ya. Jalan itu lebih ngegrip. Medium 3 right to crest 50 4 right 50 medium 5 left. Sangat menantang. Punya trek yang dari 3 SS itu berbeda-beda lah. Ada yang licin, ada yang rough, batu-batu gitu ya. Jadi ya menantang sekali, dan Sumatera Utara khususnya Toba sih memang selalu menantang. Ya, untuk pesan-pesannya untuk rally ini lebih capek daripada Rambung yang pasti. Memang lebih dingin mungkin, tapi lebih capek karena semua nikung, semua belok gitu. Alhamdulillah di leg 1 hari pertama kami semua lancar, nggak ada kendala, nggak ada masalah, finish. Tapi di leg kedua di section 1 di SS berapa? 9 ya? Di SS 9 kami nyangkut, decknya sangkut. Mobilnya nggak ada yang rusak, tapi decknya sangkut. Jadi nggak bisa keluar, jadi kena penalti. Ya, posisi udah pasti turun ya, kena penalti lumayan banyak lah. Nah biasanya kalau mungkin kalau orang bilangnya Gorbus ya, tapi kalau kami rasa kami Tobasari B. Tobasari B itu walaupun cuma 8 kilo, tapi 8 kilonya menantang semua dari awal sampai finish gitu. Mungkin dari kami itu aja. Kalau untuk yang favorit kayak nggak ada ya. Ya, dia suka Gorbus, saya nggak suka. Ya. Mungkin kami lebih menahan emosi karena kalau misalnya emosi bawahnya jadi berantakan. Jadi kami ngatur strategi di mana SS yang kami sukai, di situ kami gas, dan alhamdulillah kami menyelesaikan hampir semua di SS 9 saja kami nggak finish. Medium 3 right to crest 50 4 right 50 medium 5 left. Ya itu sih, kalau berkaitan sama setup mobil menarik juga karena surface-nya kan yang satu batu, sementara yang satu tanah banget. Salah satunya mesti ada yang jadi prioritas. Jadi strategi buat setup mobilnya juga seru karena jenis treknya beda itu. Sama kali ini kita ngerasain ganti ban 7 kali ya dalam 2 hari ya. Kita 2 hari 7 kali ganti ban, dan 7-7-nya hancur. Hancur ya? Hancur. Hancur di mana itu? Kebanyakan di Gorbus. Kalau di Tobasari satu kita kemarin hancur, tapi yang lainnya lebih ke pes ya, hilang tekanan. Jadi itu bukan kos ke bannya aja sebenarnya, kos ke badan kita juga ya. Kalau yang lain capek di nyetir, kita capek ganti ban nih kemarin. Jujur nggak ada yang mudah. Nggak ada yang mudah. Jadi kalau ditanya yang paling sulit, semuanya sulit. Semuanya punya karakter masing-masing lah gitu ya. Kalau di Gorbus kita harus bisa maintain bannya gimana sampai nggak pecah, puncture gitu ya. Karena kan batu-batunya besar. Sedangkan speed kita juga lumayan tinggi. Tekanan di dalam bannya kan akan naik tuh. Nah, itu kemungkinan pecahnya besar lah gitu. Gimana caranya kita bisa nyetir. Kalau dari saya, gimana caranya bisa nyetir sampai ke finish tanpa ada satu kekurangan, dan baru berhasil di 2 SS. Di 2 SS terakhir memang saya coba secara maksimal gitu, maksudnya menyetir dengan sehalus mungkin gitu ya. Tapi
Ya, namanya rally apapun bisa terjadi gitu, dan itu terjadi berkali-kali gitu ya. Kita juga kadang suka heran, nyetir udah halus-halus banget kok masih juga pecah, ternyata emang keras nih. Keras ya. Ini keras. Kalau Tobasari lebih ke licin dan sempit lah. Kalau di navigator pasti ada tantangan lagi, coba boleh ditanyain deh itu. Tobasari sih capek dia pasti. Ya kalau Gorbus karena sebelumnya udah pernah ikut dan mungkin lebih dari sekali kali ya Gorbus kan, jadi lebih familiar. Gorbus Dan Agnoli dulu. iya nyambung kan Agnoli Gorbus dulu ya. Terus kalau secara pace note, saya sebagai navigator kan memang kalau Gorbus mungkin lebih high speed dan ada jarak-jarak gitu, 100, 200 baru belok dan segala macam. Nah ini dikasih Tobasari lumayan jadi tantangan berat buat saya karena kalau istilah kami baca koran, nggak ada jaraknya gitu kan. Tracknya tuh selalu belok, mungkin jarak dikit nanti belok lagi. Capek ya. Iya lebih itulah, jadi tantangan baru dan seru. Tapi poin yang di seri ini jujur secara mental kita udah lumayan frustasi ya, karena ganti ban ya ada isu di ban terus lah gitu. Iya dari mulai panik ganti ban sampai lama-lama familiar ya. Ayo kita ganti ban lagi. Potongan jadinya gitu kan. Tapi ya akhirnya bener itu sih, balik lagi ke kata itu, di rally apapun bisa terjadi. Jadi ya jangan give up lah gitu. Padahal kita udah frustasi banget ya. Berapa SS ya? Mulai dari pagi inilah gitu, kita udah lumayan frustasi karena di awal pagi ini kita udah pecah ban satu di tengah SS, bukan di luar SS gitu. Ya, jadi harus ganti ban tengah. Jadi kita paksain, tapi kan waktunya melorot gitu. Jadi pas kita lihat juga lumayan frustasi di mobil juga kita ya udah mau gimana lagi gitu kan. Tapi kita comeback di SS ke-10 ya. Ke-10 kita coba balikin mental kita lagi, lebih ke bersyukur kali ya. Bersyukur aja, ayo deh kita nyetir deh, kita bersyukur deh apa yang bisa kita jalanin gitu ya. Dengan target yang penting selamat finish gitu ya. Sesuai dengan apa yang selalu kita berdoakan, semoga selamat sampai tujuan. Kalau bicara perbedaan ya, saya selalu bilang tuh kalau ada tanya beda rally 3 sama rally itu apa gitu. Bedanya 2 kali lipat. Ya, mulai dari power, handling, braking semuanya kita berbeda banget. Tapi ini satu kesempatan yang luar biasa ya buat saya dan adik AZ bisa mengendarai mobil Hyundai i20 Rally 2. Nah, kenapa? Karena kita start pakai Cherokee di Rally ini 2021. Terus habis itu kita coba naik ke Subaru M1, kelas M1. Terus kita coba lagi naik ke kelas RC3 ya. RC3 Rally 3. Terus kita sempat ada pakai AP4. Kita coba juga AP4 Mazda dari Persita waktu itu kita pinjam. Nah, kita selalu berandai-andai. Kita kan di belakangnya dulu ya. Rasanya naik mobil rally itu apa ya? Gitu ya. Kita selalu gitu kan. Nah, hari ini tuh kejadian luar biasa. Kayak mimpi sih sebenarnya. Maksudnya kita bisa ada di mobil rally itu yang selalu kita impikan gitu kan. Terus itu balapannya rally panjang, puas. Juara 1 lah. Alhamdulillahnya itu ada rezekinya, ada cintanya. Kalau buat saya maksudnya mungkin lebih dipelajari lagi standar internasional ya, karena kan ini World Rally Championship ini dunia nih gitu kan, dunia. Terus mobilnya bukan cuma rally itu aja gitu, mobilnya bukan rally itu, tapi ada rally one gitu. Beda lagi, jadi mungkin dari tracknya, dari apa kita bicara, marshal petugasnya itu harus bisa lebih mengerti lagi lah gitu ya, mengerti maksudnya sistemnya seperti apa sih perjalanan rally gitu ya. Mungkin kita punya karakternya sendiri, tapi kan kita harus menyesuaikan sama internasional standar gitu. Nah, kalau dari track mungkin rally internasional gitu, seneng lah ini gitu ya, karena sesuatu yang berbeda juga gitu ya, berbeda dari luar negeri. Ada karakternya, masing-masing negara punya karakter masing-masing, dan saya harapannya sih bisa ya ada WRC, karena selain kita pembalap juga bisa berkompetisi, pasti warga-warga juga seneng, ada hiburan. Weekend nonton balapan jarang nih,
bahkan kelas dunia. Itu jarang banget dan saya percaya maksudnya dengan adanya event-event kayak gini, warga-warga sekitar juga selain ada hiburan juga mereka terbantu kan, ada dampak positifnya lah gitu. Lihat yang datang nih berapa ratus orang, bahkan bisa ribu nih sama penonton gitu kan. Nah, itu kan luar biasa lah. Ya mungkin kalau dari sisi balapannya ya tentu kalau ngomongin harapan, biasanya harapannya besar sekali lah. WRC bisa dibawa ke sini. Yang saya juga kalau misalnya itu beneran kejadian, yang menarik kan kita bisa melihat gimana cara tim profesional ini jalan, ya, terus pace-nya rally drivers tuh, World Rally Drivers berapa gitu kan. Terus kalau misalnya mereka ngadepin SS kayak kita tuh sebenarnya strateginya apa gitu-gitulah. Jadi harapannya tinggi lah, semoga WRC beneran bisa ada di Sumatera Utara.